Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fania Natasha Saragih, Nadia Amalia, Cindy Prahastika, Novia Terase Hulia, dan Alvina Farah Nabila akan menjelaskan mengenai effector mechanisms of T-cell mediated immunity. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan sel efektor? Sel efektor merupakan sel teraktivasi yang mempunyai umur relatif pendek, atau juga dapat didefinisikan sebagai sel sistem imun yang telah mengalami proses diferensiasi dan pematangan yang akan menghasilkan respon terhadap patogen. Fungsi sel efektor dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui perantara antibodi dan melalui perantara sel. Nah, yang akan dibahas pada video selanjutnya yaitu fungsi sel efektor melalui perantara sel. Fungsi efektor melalui perantara sel sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sel dari sistem imun alami dan sel dari sistem imun adaptif. Sel dari respon imun alami dapat berupa sel natural killer. Sedangkan sel dari respon imun adaptif dapat berupa helper CD4 T cells dan CDX cytotoxic T lymphocyte cells. Sel limfosit terdiri dari dua jenis sel, yaitu CD8 T cell dan CD4 T cell, yang mana keduanya disebut juga sebagai sel efektor. Sel efektor tersebut akan aktif sesuai dengan antigen spesifik yang menyerang sel inap. Jenis sel efektor CD4 T cell akan spesifik mengenali antigen yang diekspresikan oleh MHC kelas 2. Kemudian akan mensekresikan sitokin untuk merekrut dan mengaktifkan fagosit lain untuk membunuh patogen atau mikroba yang telah menginfeksi sel inap. CD8 T cell akan aktif ketika mengenali antigen yang diekspresikan oleh sel MHC kelas 1. CD8 T cell tersebut akan membunuh sel yang terinfeksi protein mikroba yang terdapat dalam sitosol ataupun sitoplasma dengan makrofag. Sel T naif berkembang menjadi sel T efektor. Sel T naif merupakan sel T yang belum teraktivasi sehingga belum mampu untuk menentukan antigen tertentu. Dari timus, sel T dibawa darah ke organ limfoid perifer, dan sel akan teraktivasi apabila terpasang dengan antigen. Proses aktivasi sel T efektor. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengenalan antigen mikroba oleh sel dendritik atau makrofag melalui reseptor sel T atau TCR. Kemudian sel T naif akan diaktifkan oleh sel dendritik atau makrofag melalui sinyal kostimulatori dan sitokin. Sel T CD4 plus dapat berdiferensiasi menjadi 3 subset utama, yaitu T helper 1, T helper 2, dan T helper 17 yang akan menghasilkan sitokin. Sitokin dari 3 subset ini mempunyai beberapa sifat umum yang sama, namun masing-masing mempunyai aktivitas biologis yang berbeda. Subset dari T helper tersebut dibedakan berdasarkan sitokin yang menginduksi diferensiasinya, master transkripsional regulator yang meregulasi ekspresi sitokin yang diproduksi oleh masing-masing subset, serta sitokin yang diproduksinya. Sistem imun kita membutuhkan sel T helper yang beragam, dikarenakan patogen dan infeksi yang masuk itu beragam, mempunyai target site yang berbeda, serta sel target juga berbeda, misalnya Mycobacterium yang tidak dapat dibunuh oleh makrofag. Patogen-patogen yang masuk akan dieliminasi oleh respon imun yang beragam. Sel T helper bekerja dengan mensekresi sitokin, yang mana sitokin tersebut akan memberi sinyal sel pada sistem imun yang kemudian mengaktifkannya untuk mengeliminasi patogen sesuai dengan respon imun. Secara umum, fungsi CD4+ mengeluarkan zat yang disebut sitokin yang bertugas mengundang dan memicu sel darah putih lainnya untuk menelan dan membunuh mikroba. Fungsi sitokin interferon gamma yaitu mengaktifasi makrofag. Fungsi sitokin interleukin 4 mengubah sel B menjadi imunoglobulin E. Fungsi sitokin interleukin 5 mengaktifasi eosinofil. Fungsi sitokin interleukin 13 berperan dalam respon alergi. Fungsi sitokin interleukin 17 berperan dalam rangsangan peradangan akut.
Fungsi sitokin interleukin 22 berperan dalam pemeliharaan fungsi penghalang epitel. Selanjutnya adalah sel T helper 1 atau TH1. TH1 merupakan bagian atau subset dari efektor sel T CD4 yang digunakan host untuk bertahan melawan virus intraseluler dan bakteri patogen. Berikut merupakan mekanisme diferensiasi CD4 menjadi sel TH1. Yang pertama adalah infeksi patogen intraseluler. Ketika infeksi intraseluler seperti virus atau infeksi bakteri intraseluler, sel dendritik di makrofag akan mensekresi interleukin 12. Selanjutnya, sel dendritik akan bermigrasi ke lymph node, yang mana di lymph node, antigen akan dipresentasikan menjadi sel naif CD4. Nah, ketika antigen sudah dikenali, kemudian interleukin 12 akan menginduksi atau memberi sinyal kepada sel T untuk berdiferensiasi menjadi sel T helper 1. Selanjutnya, sel T helper 1 mulai mensekresi interferon gamma. Interferon gamma ini memiliki beberapa fungsi seperti meningkatkan efisiensi aktivasi makrofag dan meningkatkan aktivitasnya untuk membunuh bakteri. Selain itu juga berfungsi untuk menstimulasi produksi antibodi untuk fagositosis mikroba. Nah, sel TH1 juga memproduksi interleukin 2 atau IL-2 yang berperan dalam pertumbuhan dan diferensiasi sel T lain. Untuk fungsi utama dari sel TH1 ini adalah membantu makrofag untuk melawan infeksi intraseluler. Nah, berikut adalah aktivasi makrofag oleh T limfosit. Yang pertama, mikroba akan didigest atau dicerna oleh fagosom, kemudian peptida dari mikroba akan dipresentasikan oleh MHC kelas 2 yang akan dikenali oleh sel CD4. Apabila sel T tersebut merupakan subset TH1, mereka akan mengekspresikan CD4 T ligand serta akan mensekresikan interferon gamma. Bindingnya interferon gamma dengan reseptor ini akan memicu signaling biokimia yang menyebabkan aktivasi CD4 mediated dan interferon gamma mediated. Hal tersebut akan berakibat pada aktivitas mikrobicidal makrofag yang akan meningkat. Aktivitas mikrobicidal ini merupakan aktivitas makrofag dalam membunuh mikroba. Selanjutnya adalah sel T helper 2 atau TH2. Nah, berikut merupakan mekanisme diferensiasi CD4 menjadi TH2. Yang pertama, sel terinfeksi oleh cacing. Dapat diketahui bahwa diferensiasi CD4 menjadi TH2 distimulasi oleh interleukin 4 atau IL-4, yang mana interleukin 4 tersebut dapat diproduksi oleh mast cell, sel jaringan, ataupun sel T pada sites yang terinfeksi oleh helminth atau cacing. Nah, ketika ada infeksi dari parasit seperti helminthic parasit yang berukuran sangat besar sehingga tidak dapat difagositosis, sel dari imun innate akan mengeluarkan interleukin 4. Kemudian, sel T naif akan mengenali antigen yang dipresentasikan oleh sel dendritik. Nah, selanjutnya, kombinasi antigen dan interleukin 4 akan mengaktifkan faktor GATA3 dan STAT6. Selanjutnya, sel T naif akan berdiferensiasi menjadi sel T helper 2. Nah, berikut merupakan mekanisme. Yang pertama, sel T helper 2 mulai mensekresikan cytokines berupa interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 13. Fungsi dari interleukin 4 sendiri yaitu untuk menstimulasi sel B untuk memproduksi antibodi IgE. Yang mana antibodi IgE ini akan menyelimuti permukaan helminths atau cacing. Kemudian untuk interleukin 5 ini memiliki fungsi untuk mengaktifasi mast cell dan eosinophils.
Sedangkan interleukin 13 berfungsi untuk menstimulasi produksi mukus dan intestines. Nah, adapun parasit yang berukuran terlalu besar tidak mungkin dapat difagositosis. Oleh karena itu, cytokines ini berperan untuk membantu mengeliminasi parasit, yang mana antibodi IgE akan binding atau melekat ke permukaan parasit, dalam artian membungkus permukaan parasit helminths atau cacing. Kemudian, mast cells yang telah diaktifkan oleh interleukin 5 memiliki Fc reseptor. Fc reseptor ini digunakan untuk binding ke antibodi IgE yang ada di permukaan parasit. Setelah itu, eosinophils akan mensekresikan granula yang bersifat toksik bagi parasit, sehingga pada akhirnya parasit akan terbunuh oleh granula yang disekresikan oleh eosinophils. Perkembangan sel T helper 17 dari sel T CD4+ yang belum mengalami diferensiasi dipicu oleh zat yang dilepaskan oleh sel dendritik dan makrofag sebagai tanggapan terhadap jamur dan bakteri di luar sel tubuh. Pengenalan glikan dari jamur, peptidoglikan dari bakteri, dan lipopeptida oleh reseptor alami pada sel dendritik memicu pelepasan beberapa zat yang disebut sitokin, terutama interleukin 1, interleukin 6, dan interleukin 23. Ketiga sitokin ini bekerja sama untuk mengaktifkan faktor transkripsi yang disebut ROR gamma T yang kemudian memicu sel T CD4+ untuk berubah menjadi sel T helper 17. Ada juga sitokin lain yang ikut berperan dalam proses ini yaitu TGF-beta. TGF-beta sebenarnya dapat menghambat respon kekebalan tubuh, tetapi ketika ada bersama-sama dengan interleukin 6 dan interleukin 1 justru mendorong perkembangan sel T helper 17. Fungsi utama sel T helper 17 adalah merangsang penarikan neutrofil sehingga menginduksi peradangan yang menyertai banyak respon imun adaptif yang dimediasi sel T. Selain itu, fungsinya adalah mensekresikan interleukin 17 yang merangsang produksi kemokin dari sel lain untuk rekrutmen leukosit. Merangsang produksi zat antimikroba yang disebut defensin yang berfungsi seperti antibiotik endogen yang diproduksi secara lokal. Memproduksi interleukin 22 yang menjaga keutuhan penghalang epitelis. Cytotoxic T cell atau CD8 plus T cell membunuh sel yang terinfeksi dengan membunuh tempat infeksi. Sel ini juga dikenal sebagai killer T cell atau cytotoxic T lymphocyte. Diberi nama itu karena CD8 plus T cell secara langsung membunuh sel yang mempunyai antigen asing di permukaannya. Fungsi utama dari cytotoxic T lymphocyte yaitu membunuh sel yang terinfeksi virus atau bakteri serta membunuh sel tumor dan transplantasi sel asing. Cara kerja cytotoxic T lymphocyte yaitu ketika ada infeksi intraseluler seperti infeksi virus, dendrit sel dari tempat infeksi bermigrasi ke lymph node terdekat dan present antigen virus dalam bentuk MHC1 antigen kompleks. Naive CD8 plus T cell mengenali antigen yang terikat. Pada waktu yang sama, sel T helper tipe 1 diaktifkan yang berguna mensekresi interleukin 2. Antigen dikenali oleh CD8 plus T cell dan sinyal dari T helper cell menghasilkan aktivasi CD8 plus T cell. T cell kemudian berkembang biak dan berdiferensiasi menjadi efektor cytotoxic T cell dan memory T cell. Efektor cytotoxic T cell mengeluarkan lebih banyak interleukin 2 dan menjadi self-stimulating. Cytotoxic T cell kemudian pergi meninggalkan lymph node menuju tempat infeksi untuk menyerang sel yang terinfeksi virus. Sel nukleus mengekspresikan MHC1 di permukaannya. Dalam kondisi normal menampilkan host protein atau self antigen, tetapi ketika terinfeksi, sel menampilkan antigen asing. Dalam hal ini, antigen virus ditampilkan pada permukaan sel yang terinfeksi sebagai MHC1 antigen kompleks. Efektor cytotoxic T cell mengenali dan berikatan dengan MHC1 antigen kompleks di sel yang terinfeksi. Sel yang terbunuh oleh sel T sitotoksik dikenal sebagai sel target. Agar dapat membunuh sel yang terinfeksi, cytotoxic T cell harus kontak langsung dengan sel target yang dimediasi oleh T cell reseptor dan core receptor CD8. T cell reseptor berikatan dengan antigen yang ditampilkan oleh MHC1 dan CD8 berikatan dengan MHC1. Ketika kontak telah dibuat dengan sel target, cytotoxic T cell mengalami degranulasi. Granulat cytotoxic T cell pergi menuju tempat kontak dan isi dari granula dikeluarkan.
Cytotoxic T-cell mengandung spesifik cytotoxic granula yang mengandung protein efektor cytotoxic yang telah terbentuk sebelumnya, seperti perforin, granzyme, dan granulisin. Protein tersebut disintesis dan dimasukkan ke dalam granula segera setelah naif CD8 plus T-cell menemukan spesifik antigen. Perforin membentuk pori-pori di membran sel target yang menyebabkan kerusakan pada sel target dan membentuk jalur untuk isi granula lain ke sel target. Granzyme masuk ke sel target melalui pori-pori dan menyebabkan apoptosis atau kematian sel terprogram, sehingga target sel terdegradasi dari dalam. Granzyme memicu apoptosis pada sel target dengan mengaktifkan enzim seperti nuklease dan menyebabkan kerusakan pada mitokondria. Granulisin memiliki antimikrobial activity yang berkontribusi dalam apoptosis pada sel target. Sel yang terdegradasi dengan cepat tertelan dan dicerna oleh fagosit. Cytotoxic T-cell pergi ke sel lain yang terinfeksi untuk melakukan fungsinya yaitu killing function. Selain killing function, cytotoxic T-cell juga mengeluarkan cytokine. Cytokine utama yang dikeluarkan oleh cytotoxic T-cell yaitu interferon gamma dan tumor necrosis faktor alpha. Fungsi utama dari cytokine yaitu untuk mengaktifasi makrofag dan mengumpulkan mereka ke tempat infeksi. Beberapa mikroba telah mengembangkan beragam mekanisme untuk melawan pertahanan inang yang diperantarai oleh sel limfosit T. Contohnya yang pertama ada mikrobakteria yang mekanismenya yaitu menghalangi phagolysosom fusion. Yang selanjutnya ada virus Epstein-Barr, di mana mekanismenya yaitu akan menghambat makrofag dan aktivasi sel dendritik. Yang selanjutnya ada virus Pox, di mana mekanismenya akan menghambat aktivasi sel efektor dengan memproduksi reseptor sitokin yang dapat larut. Lalu yang selanjutnya ada virus herpes simplex, di mana mekanismenya yaitu peptida dari virus ini akan mengganggu transporter dari TAP. Yang selanjutnya ada sitomegalovirus, di mana mekanismenya yaitu akan menghapus molekul MHC kelas 1 dari retikulum endoplasma. Yang terakhir ada virus Epstein-Barr, di mana mekanismenya yaitu akan menghambat aktivitas proteosomal. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.